Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita jumpa dalam program RYM. Kita belajar bersama kebenaran firman yang murni yang akan mengubah hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami masih beroleh kesempatan untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan pembelajaran ini kepadamu Bapak. Kiranya Engkau menolong memberkati kami. Kau beri kami hikmat untuk mengerti. Kau berikan kami kesanggupan untuk melakukan. Pakailah anak-Mu ini, urapilah kami semua, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi senang sekali bisa jumpa dalam program RYM. Saya percaya saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, dosa itu sangat jahat, berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari penyakit kanker. Dosa itu sesungguhnya penyakit jiwa yang menular atau menjalar ke semua orang. Sangat jelas dikatakan dalam Roma 5 ayat 19 bagian A. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tentu kita tahu ketidaktaatan satu orang artinya Adam yang berbuat dosa. Tetapi semua orang menjadi berdosa. Saudara dan saya tidak melanggar perintah Allah secara langsung seperti yang dilakukan oleh Adam. Tetapi oleh ketidaktaatannya, oleh pelanggarannya, kodrat dosa menjadi ada di dalam diri kita. Kita mewarisi yang namanya dosa Adam. Wah, saudara, kok mewarisi dosa? Kan begitu, saudara, ya. Tidak hanya itu, yang namanya dosa itu juga bisa menyebar dalam diri kita. Bukankah kita ingat, saudara, Daud ketika dia melakukan dosa, bersetubuh dengan Batsheba, Daud tidak segera menyelesaikan dosanya. Ketika itu, ya, akhirnya bukannya dosa itu mati, bukannya dosa itu hilang, tetapi justru dosa itu menyebar. Yang tadinya Daud cuma berdosa dalam hal perbuatan, akhirnya perasaannya juga terpengaruh. Daud memiliki rasa yang tidak suka dengan suami Batsheba, Uria, di mana Uria sesungguhnya panglima perangnya. Urialah yang menjadikan kerajaan daripada Daud itu kokoh. Uria adalah orang andalan Daud, tetapi tadinya Daud yang suka kepadanya menjadi memiliki perasaan yang tidak suka. Ya, dosanya sudah menyebar ke perasaan, dan tidak hanya itu, akhirnya menyebar juga ke pikiran Daud. Pikiran Daud juga menjadi jahat. Ia memiliki niat untuk membunuh Uria. Akhirnya menyebar lagi menjadi dosa perbuatan. Ya, disuruhlah Uria untuk berperang. Ditempatkannya Uria di bagian paling depan. Kita tahu ketika itu kalau satu kelompok berperang dengan yang lain head to head, langsung berhadapan-hadapan, dan sangat mungkin yang berada di depan itu pasti akan terbunuh lebih dahulu.
Dan itu yang diinginkan Daud. Benar, saudara, akhirnya Uria meninggal. Di sini, saudara, yang mau saya tekankan kepada saudara, bahwa dosa itu sangat jahat, berbahaya, dan mengerikan. Dosa itu tidak hanya menjalar seperti kanker, ya, ke semua orang, tetapi juga menyebar di dalam diri seseorang. Jadi, saudara, kita mesti hati-hati dengan yang namanya dosa. Nah, itu yang jarang disadari oleh orang Kristen. Tidak hanya itu, akibat dosa itu juga sangat mengerikan, yaitu apa? Maut. Maut itu berbicara kebinasaan. Maut itu keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Itu jelas sesuatu yang tidak enak. Itu jelas sesuatu yang sangat menakutkan, saudara. Yaitu akibatnya. Roma 6 ayat 23 bagian A jelas mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Ingat sekali lagi, yang namanya maut, kebinasaan, itu keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Ya, saudara, yang namanya berpisah sementara, ya, ketika ditinggal anaknya yang sudah menikah, berumah tangga, tinggal di luar kota, itu saja rasanya sudah nggak nyaman sebagai orang tua, apalagi yang hubungannya dekat dengan anak. Ya, itu baru yang sederhana. Ya, belum lagi kalau ditinggal meninggal dunia, saudara, itu juga meninggalkan duka yang mendalam. Tetapi kalau keterpisahan dengan Allah ini benar-benar kekal, saudara. Kalau cuma ditinggal meninggal, ya, kita tahu sebagai orang yang beriman, satu hari kita bisa bertemu, saudara. Tetapi kalau terpisah dari Allah di keabadian, di kekekalan selama-lamanya, apalagi dalam keadaan yang menderita, wah, itu tentu mengerikan, saudara. Itulah sebabnya yang namanya dosa harus dikenali dan ditanggulangi. Dan memang itulah yang dikehendaki Allah, supaya kita, orang yang percaya kepadanya, bisa menjadi manusia Allah, man of God. Seperti yang dituliskan dalam 1 Timotius 6 ayat 11, dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Ya, kalau dikatakan sebagai manusia Allah, itu maksudnya manusia yang memiliki karakter seperti Allah. Itu maksudnya. Nah, yang jadi pertanyaan, saudara, bagaimana kita mengenali dosa? Yang pertama, kita harus sadar bahwa dosa itu satu kemelesetan, tidak tepat sasaran. Ya, ibarat anak panah itu ketika dilempar, ya, itu tidak tepat ada di tengah-tengah. Mungkin ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, ke atas sedikit, atau ke bawah sedikit. Tidak tepat sasaran, luncas. Dalam teks aslinya dipakai kata hamartia. Nah, yang namanya meleset, saudara, itu bukan berarti tidak bisa baik. Lah, ini loh yang mau saya tekankan. Jadi jangan berpikir kalau orang berdosa itu pasti jadi orang yang bejat, orang yang jahat sekali, yang bengis, dan yang tidak bisa diubah lagi. Bukan seperti itu. Ya, orang berdosa itu masih bisa baik, saudara. Kalau nggak percaya, coba saudara cek teman-teman saudara, tetangga kanan kiri saudara, ada nggak yang baik, saudara? Perilakunya, tutur katanya, hidupnya.
Saya percaya saudara tidak akan sulit untuk menemukannya. Dan memang ada banyak orang baik, nggak hanya orang Kristen, orang di luar Kristen pun banyak, saudara. Pertanyaan saya, orang-orang yang baik itu menurut saudara berdosa atau tidak? Nah, pasti saudara akan jawab berdosa, Pak. Nah, makanya yang namanya meleset, hamartia, berdosa itu tidak selalu bejat, tidak selalu menunjukkan satu keadaan yang tidak bisa berubah. Itu artinya apa? Itu artinya dosa itu bukan diukur atau parameternya itu bukan dari pelanggaran hukum secara fisik, atau dengan kata lain, orang berdosa itu tidak diukur dari perbuatannya yang baik, perbuatan yang kelihatan mata, tidak, tetapi keadaan batiniah seseorang, yaitu ketika ia tidak sepikiran dan seperasaan dengan Kristus, itu sudah bisa dikatakan meleset, saudara. Ya, itu sudah bisa dikatakan dosa. Maka ketika seseorang itu mengingini milik orang lain, ya, belum mencuri loh saudara, baru mengingini, itu sudah bisa dikategorikan dosa. Kalau di dalam kekristenan sudah bisa kena pasal pencurian, saudara. Ya, apalagi ketika seseorang memiliki satu keinginan untuk dipuji, ya tentu kita semua kalau dipuji senang kan? Nggak salah kita dipuji, kita senang. Tetapi ketika kita memiliki keinginan untuk dipuji, nah itu sudah kena pasal, saudara. Karena apa? Karena yang layak untuk dipuji hanyalah Tuhan. Itu berarti ketika kita ingin dipuji, kita sedang mencuri yang namanya kemuliaan Allah, saudara. Dan masih banyak lagi, mata yang genit misalnya, saudara, ya, belum melakukan perselingkuhan, belum berzina, baru memiliki mata yang genit. Itu pun dalam kekristenan sudah bisa kena pasal perzinahan. Itu sudah meleset dari pikiran dan perasaan Allah. Itu sudah melukai hati Allah, dan itu sudah bisa dikategorikan sebagai dosa. Ya, saudara. Padahal kalau dipikir, kalau cuma memiliki keinginan untuk dipuji, ya, mata yang genit, menginginkan milik orang lain, itu kan belum menjadi tindakan, saudara. Itu belum menjadi perbuatan, dan itu sama sekali tidak mengganggu atau merugikan orang lain. Tapi itu dosa, itu harus kita kenali, itu harus kita perkarakan. Nah, kalau kita mengerti akan hal ini, kita akan selalu memeriksa hati, pikiran, dan perasaan kita. Apakah kita sudah sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah atau belum, saudara? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengenali dosa? Nah, kita harus tahu bahwa dosa itu sudah selesai melalui salib Kristus. Ya, Yohanes 1 ayat 29 lebih jelas kalau kita baca dalam terjemahan lama, di mana dikatakan pada keesokan harinya ia, dalam hal ini Yohanes Pembaptis, nampak Yesus, melihat Yesus datang kepadanya. Lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Itu artinya dosa semua orang di dunia sudah diselesaikan, saudara. Oleh siapa? Oleh Kristus. Darahnya yang kudus,
Dia telah menebus semua dosa manusia. Tetapi ingat, saudara, dosa di sini yang dimaksud adalah perbuatan dosa. Baik dosa yang pernah dilakukan alias dosa masa lalu, atau dosa yang sedang dilakukan, ataupun yang akan diperbuat, dosa yang akan dilakukan, itu semua sudah selesai. Juga dosa untuk orang yang pernah ada di muka bumi ini, yang saat ini masih hidup, ataupun yang kelak akan menghuni bumi ini. Semua sudah diselesaikan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Semua sudah diampuni. Ingat, perbuatan dosa yang sudah diampuni. Tetapi ada yang belum selesai di dalam diri kita, saudara, yaitu apa? Kodrat, natur, atau kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Makanya harus sadar, harus kita kenali ya, bahwa ada kodrat dosa di dalam diri kita. Maka ketika kita minta pengampunan, yang kita mintakan pengampunan adalah kenapa kita kok bisa berbuat dosa itu lagi. Ketika kita mengingini barang seseorang ya, atau milik orang lain ya, lalu kita merasa kita bersalah. Kenapa kita bersalah? Kenapa kita berdosa? Kok sampai kita punya keinginan untuk itu? Nah, itulah yang dimintakan pengampunan. Ya, saudara. Itu maksudnya. Apalagi ya ketika kita mencuri lah misalnya, kita minta ampun. Nah, yang kita mintakan pengampunan itu bukan perbuatan mencuri kita, tetapi kenapa kita kok sampai bisa mencuri. Begitu, saudara. Ketika seseorang berzina ya, melakukan perselingkuhan, minta ampun. Nah, yang diminta ampun, yang dimintakan pengampunan bukan perbuatan perselingkuhan itu, tetapi kenapa kok bisa berselingkuh. Jadi yang kita mintakan pengampunan adalah kodrat dosa yang ada di dalam diri kita, saudara. Itu maksudnya. Itu harus kita kenali. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menanggulanginya? Ya, ibarat seorang dokter, itu kita tidak hanya bisa mendiagnosa penyakit yang ada di dalam diri seseorang, tetapi juga bagaimana bisa mengobatinya. Kita juga sama. Ketika kita sudah mengenali dosa kita, maka kita harus bisa untuk menanggulangi atau mengatasi dosa itu. Yang pertama, ketika kita minta ampun atas dosa kita, maka harus disertai tekad atau komitmen untuk tidak melakukannya lagi, saudara. Harus ada tekad yang bulat. Penulis Ibrani membahasakan hal ini dengan kalimat, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Ibrani 12 ayat 1. Jadi dosa itu sebetulnya merupakan perintah, penghalang bagi kita untuk bisa bersekutu, untuk bisa ada dalam frekuensi yang sama dengan Allah, saudara. Ya, maka itu harus kita matikan, maka itu harus kita tanggalkan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus punya tekad yang kuat dan bulat, saudara. Wah, itu tentu tidak mudah, saudara. Bahkan terkesan tidak mungkin. Ya, kenapa saya katakan begitu? Ya, karena banyak orang berkata bahwa ketika orang masih hidup itu nggak mungkin
untuk bebas dari dosa, karena setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Mereka berkata seperti itu. Nah, ini hati-hati saudara. Ini saya katakan dengan tegas tidak benar. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan firman Allah. Tuhan sendiri yang berkata, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga juga sempurna. Tuhan sendiri yang berkata, kuduslah kamu sebab kamu kudus. Artinya, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi kudus, untuk menjadi bebas dari dosa, itu sangatlah mungkin, saudara. Sangat mungkin. Ya, kalau sampai Allah memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan, dan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, wah itu namanya perintah yang abal-abal, saudara. Nah, kalau perintahnya abal-abal, yang memberi perintah juga abal-abal. Masa Tuhan kita abal-abal? Allah kita itu real, Allah kita itu nyata, Dia itu hidup, ya Dia itu maha cerdas. Nggak mungkin lah Dia memberikan perintah untuk sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, saudara. Pasti bisa. Begitu, saudara. Nah, oleh sebab itu, tadi cara menanggulanginya kita harus punya tekad yang kuat untuk tidak berbuat dosa. Dan untuk itu, kalau orang sudah bertekad, Tuhan juga tahu. Tuhan memberikan perangkat atau alatnya, saudara. Apa itu? Firman Allah. Jadi firman Tuhan itu sesungguhnya sarana atau perangkat yang disediakan Allah agar manusia itu bisa menanggalkan dosanya. Tentu seperti tadi saya katakan harus punya tekad dulu yang kuat. Tekad yang kuat ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan bagian kita, Tuhanlah yang menyelesaikannya. Amin, saudara. Makanya yang kedua, kita harus mau bertekun untuk belajar mengerti firman. Karena Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang bisa menguduskan, yang bisa menyucikan, yang bisa membersihkan atau membebaskan kita dari kodrat dosa yang ada di dalam diri kita adalah firman Tuhan, saudara. Maka kalau orang nggak mau belajar firman, ya tentu susah. Makanya saya ingatkan, kalau mendengar firman harus sungguh-sungguh, ya kalau perlu dicatat, sampai rumah diingat-ingat, diupayakan untuk dilakukan, maka sedikit demi sedikit kodrat dosa itu akan hilang. Ibarat noda yang membandel, yang menempel di baju, saudara, dikucek, dicuci, nggak langsung hilang. Tetapi kalau kita tekun terus, kita cuci, ya makin lama noda itu makin memudar dan akhirnya hilang, saudara. Kalau diibaratkan dosa itu seperti warna hitam kelam. Kalau kita terus tekun belajar firman, kita lakukan, maka akan hitamnya itu mulai semakin pudar. Tidak lagi hitam kelam, hitam biasa. Kita lagi belajar firman, kita lakukan, ya, maka akan menjadi makin lama ke arah abu-abu muda. Dan akhirnya berubah lagi ketika kita terus mendalami firman, menjadi putih kehitam-hitaman, sampai akhirnya benar-benar menjadi putih, saudara. Jadi sungguh susah ya, saudara, untuk menanggulangi dosa. Itulah sebabnya kalau saat ini kita masih diberi kesempatan hidup, jangan sia-siakan. Ayo kita tanggulangi, kita miliki tekad yang kuat, kita terus belajar firman supaya kodrat dosa yang ada di dalam diri kita bisa kita tanggalkan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan dan kita pujikan satu pujian. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menghadap tahta-Mu bersyukur oleh karena Engkau sudah berbicara kepada setiap kami. Engkau menegur kami, Engkau menasehati kami, mengingatkan setiap kami bahwa sesungguhnya dosa itu sangat jahat, berbahaya, bahkan akibatnya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, selama kami masih Kau beri kesempatan hidup ini Tuhan, kami mau menanggalkan beban dan dosa kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh, maka Engkau akan memampukan kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya ketika kami menghidupinya, maka hidup kami akan semakin berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, sebentar acara ini berakhir dan kami berpisah. Kami berdoa
setiap yang mengikuti acara ini mendengarkan, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, menyimpan di dalam hati, menghidupinya, maka apapun yang menjadi pergumulannya, Tuhan Engkau memberkati. Bapak, ketika kami berpisah, kami melanjutkan aktivitas kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, dan kami percaya, kami terima berkat-berkat yang terbaik daripadamu ya Bapa, baik berkat jasmani, berkat rohani, di dalam kasih dan kemurahan Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam Arba M dan sampai jumpa.